Halo gengs, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi kita manen telur seperti biasanya. Jadi di setiap harinya, di setiap pagi, Pak, panen telur. Lah iya, memang puyuh ini tiap hari bertelur, tiap hari panen, tiap hari kita menghitung keuntungan. Tapi kalau di masa-masa seperti ini, apakah ada keuntungan, Pak? Nah, itu dia. Kalau keuntungan itu kan tergantung kita setiap kandang yang menyikapi ya. Bukan kok. Masalahnya kita mau cerita juga kadang-kadang setiap daerah itu harga pakan beda, harga telur beda kawan. Jadi kalau untuk saat ini harga pakan mengalami kenaikan ya, akan mengalami kenaikan. Di tanggal 26 Desember sudah mulai naik, di tanggal 8 Januari mulai naik. Kalaulah harga telur memang tidak bisa mengikuti kenaikan harga pakan, gimana kabarnya kawan? Apakah kita mau tutup? Apakah kita mau lanjut? Kalau memang harga telur tidak bisa mengikuti kenaikan, ya kita mungkin agak sedikit lesu para peternak itu. Sebenarnya ya nggak ternak puyuh saja, semua peternak yang menggunakan pakan pabrikan itu akan sedikit mengalami ya stres sedikit lah itu. Jadi kita agak bingung juga ini, pakan mulai naik di informasi yang nampaknya pasti kawan. Jadi pakan mulai naik, kemudian harga telur tidak bisa naik. Apa yang akan terjadi? Kolapkah kita? Bangkrutkah kita? Terdudukkah kita? Atau seperti apa? Ya, resiko demi resiko dalam ternak puyuh memang berat, kawan. Sudah populasinya banyak, telurnya nggak ketemu, pakannya naik. Kemudian pakan nggak ketemu, harga telurnya murah, kemudian harga pakan naik, populasi yang mana tadinya 1.000 hanya bertelur sekitar 3 piring, kemana mau nutupi pakan? Nah inilah kawan-kawanku tuh. Jadi memang ternak puyuh itu tidak bisa kita anggap sepele. Saya seringkali menyarankan ke kawan-kawan, kalau mau ternak jangan terburu-buru banyak. Dengan populasi yang 1.000, 2.000, 3.000. Semuanya kita kaji dulu. Kalau kita populasinya sedikit, sedikit dulu maksud saya, 500 dulu, terus nanti kemudian itu kita akan menambah dengan sendirinya apabila memang di situ sudah meyakinkan kita untuk menaikkan harga telur. Kalaulah harga telur sudah bisa kita naikkan, terus kemudian harga pakan pun bisa mengimbangi dengan harga telur, maka kita akan menambah populasi dengan sendirinya, terus wilayah langganan telur kita itu makin melebar, maka kita akan bisa bertahan, kawan. Tetapi kalau kita ambisinya terlalu, angan-angannya terlalu tinggi, kemudian mau pelihara langsung sekaligus banyak, sementara waktu kita kendala-kendala dalam puyuh itu kita tidak tahu, maka ya sudah. Apa yang terjadi? Kalau kendala kita tidak tahu, terus cara mengatasinya kita nggak tahu, yang tadinya populasi 1.000 harusnya ketemu mungkin 8,5 kg atau 8 kilo lebih, ini ketemunya cuma 3 kilo, cuma 300, cuma 400. Harga telur murah, kemudian harga pakan naik. Siapa yang mau menutupi di sini? Nah itu makanya, kalau sudah di situ, maka hanya ada dua ketentuan. Akhir dinikah tutup, ataukah kita bertahan dengan kondisi kita untuk menambah nombok pakan terus. Nah itu guys. Jadi memang ternak puyuh itu kalau menurut saya jangan terburu-buru dulu untuk kita berharap dengan populasi yang banyak. Dengan sedikit dulu kita kenali pasaran dulu. Sewaktu-waktu kita naik seperti ini kita ada antisipasinya.
Tetapi kalau kita langsung banyak, kemudian telurnya pun persentasenya nggak ketemu, harga telurnya murah, terus kemudian pakannya juga mahal, akhirnya nggak ketemu, ya tutup jalan satu-satunya. Karena apa? Percuma juga. Mau kita cari utangan ke BRI juga, ya nanti bakalan nggak ketulungan juga. Mau kita gadekan BPKB juga, ya percuma juga, nggak ketulungan juga. Dengan antisipasi, makanya kalau kita memelihara dari sedikit dulu, kita akan tahu perkembangan dan kita akan tahu secara teori, kita akan tahu kenapa puyuh ini ngedrop. Cara penanganannya seperti apa kita sudah tahu. Baru kita terjun ke pelihara di atas 1000. Andai kata di atas 1000, posisi ngedrop, itu kita tahu. Oh, berarti ini permasalahannya. Ini yang menjadi masalah. Perlu kita kaji. Itu menurut saya, guys. Kalau menurut yang lain kan kita kan nggak tahu. Itu menurut teori saya. Kalaulah kawan-kawan itu memelihara sedikit, andai kata dengan ada permasalahan seperti ini, toh tidak terlalu terjadi masalah. Ya memang bermasalah sih. Cuman kan nggak sebegitu signifikan permasalahan itu. Yang tentu tidak begitu menelan kerugian yang sangat besar gitu. Tapi kalau di masa-masa seperti ini kita populasi kita banyak, terus kemudian mana telurnya ngedrop, terus kemudian harga pakan mulai ada kabar naik, telur nggak bisa nutupi, ya sudah. Kesimpulannya yaitu tadi, tutup kawan. Kesimpulannya ya tutup. Jadi kita memang harus hati-hati. Ya, kalau sudah ada kesimpulan harus tutup atau lanjut. Kan itu nanti kita simpulkan. Tapi ya mudah-mudahan ya lanjut. Dengan adanya solusi, mungkin harga telur bisa kita naikkan. Ataupun mungkin harga telur bisa kita jual dengan sendirinya. Sambil jualan bakso bakar ataupun sambil jualan-jualan yang lain yang mana memang betul-betul di situ menggunakan bahannya itu adalah bahan telur puyuh kita. Jadi kita bisa bertahan dari situ. Tapi itu bukan perkara yang mudah. Masih perkara yang sulit juga. Jadi intinya ya namanya kita usaha harus betul-betul kita kaji kemana arahnya. Kalau memang menurut saya tadi ya populasi jangan terlalu banyak dulu lah kalau untuk mencoba awal-awal, karena kendala di lapangan itu sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita bayangkan terkadang. Kita berharap manis, tidak taunya kita harus menelan pil pahit yang ada di situ kawan. Jadi ya kita sembari mempelajari keadaan ternak kita jangan terlalu banyak dulu kalau untuk di awal-awal. Jadi kita nanti tahu supaya nanti kalau ngedrop kita tahu apa yang bakal kita lakukan. Kalau memang tidak teratasi juga ya apa boleh buat. Akhir adalah jalan yang terbaik, tutup adalah jalan yang terbaik, ya silahkan saja. Kalau saya pribadi mungkin ya masih cari jalan keluarnya lah, cari antisipasinya dengan harga yang seperti itu. Ya, saya 8-9 tahun ternak. Kalau memang harga kenaikan pakan ini, kalau saya yang mungkin sudah agak lama, ya kita anggap itu hal-hal yang terbiasa dalam setiap tahunnya. Jadi kita tidak terkejut lagi di menghadapi kenyataan yang seperti itu. Nah, mungkin hanya itu kawan-kawanku. Mudah-mudahan cepat ada solusinya. Naik yo naik, tapi yang penting harga telur tetap naik ya. Mungkin hanya itu rekan-rekan. Terima kasih yang sudah mampir di channel. Terima kasih yang sudah subscribe semuanya. Terima kasih. Salam ceketer dari Jambi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.